Halo Sobat Ingin Tahu, salam Corona 2021, salam sehat jangan lupa pakai masker. Kali ini Mimin akan mereview alur cerita dari film Deddy's Daughter. Jadi siapkan hand sanitizer dan vitamin C, sambil rebahan manis di kamar dan fokus pada spoiler berikut ini. Di awal film, kita diperlihatkan seorang gadis, yang duduk di ruangan dengan pistol di tangannya sambil mengingat kata-kata dan perlakuan ibunya sewaktu ia masih kecil. Scene pun berpindah ke kamar di mana terdapat pria tua dan gadis muda yang sedang bercocok tanam. Yang ternyata gadis muda tersebut adalah gadis yang di awal tadi, dan pria tersebut merupakan ayah tirinya. Dan film pun baru saja dimulai. Pada saat malam tiba Zoe dan ayah tirinya John mengendarai delmanku turut ayah ke kota. Sesampainya di kota mereka menuju sebuah bar, terlihat sang ayah menyuruh Zoe untuk memilih gadis yang dia suka, dan menyuruh Zoe untuk membelikan bir. Mereka pun berkenalan dan menjadi akrab. Sambil berkenalan perempuan tersebut bernama Stacy, Zoe pun mengenalkan ayahnya kepada Stacy sebagai temannya. Tak disangka Zoe dan John berhasil mengajak Stacy untuk pulang bersama mereka. Sesampainya di rumah mereka, John menyuruh Stacy untuk menutup matanya hingga hitungan kelima, dan mengajaknya ke sebuah ruangan. Stacy akan membuka matanya jika John selesai pada hitungan kelima. Setelah itu Stacy membuka matanya dan John pun memotret Stacy. Stacy pun terkejut dengan ruangan tersebut karena lebih mirip seperti tempat penyiksaan daripada sebuah kamar. Stacy pun berteriak histeris. Zoe yang berada di luar hanya bisa mendengar dan acuh. Pada hari berikutnya, seorang polisi yang sedang mengendarai mobil berpapasan dengan seorang perempuan yang sedang berdansa di pinggir jalan. Perempuan tersebut meminta tumpangan ke kota. Scene kembali berpindah di ruangan tempat Stacy disandera, di mana Stacy telah berada di ruangan tersebut. Zoe ingin membebaskan Stacy namun dengan cara yang berbeda. Bukan dengan sulap, bukan dengan sihir Pak Tarno, namun dengan memberikan pilihan bunuh diri demi mengakhiri penderitaan Stacy. John yang kembali ke rumah merasa kesal karena melihat Stacy telah mengakhiri hidupnya dengan gantung diri, dan John tahu pasti ini perbuatan Stacy. John pun pergi memarahi Stacy. Sebagai hukuman, John pun menyuruh Zoe untuk membereskan kekacauan yang telah dibuatnya dengan cara memotong-motong tubuh Stacy. Di sini kita dapat melihat hubungan yang bahagia antara ayah tiri dan anaknya. Wakakakakakak. Polisi yang mendapati ban mobilnya kempes kemudian pergi mencari bengkel. Tak disangka bengkel yang didatangi polisi tersebut adalah milik John. Di sana terlihat Zoe yang serius menonton Dora the Explorer. Saat polisi tersebut datang mendekat untuk meminta bantuan, Zoe pun sadar dan langsung memanggil John untuk membantu polisi itu. John pun membantu menderek mobil polisi itu. Di dalam mobil John dan polisi itu terlibat percakapan, diketahui bahwa John adalah bekas tentara yang bertugas di Irak pada masa lalu. Saat malam tiba Teletubbies berpamitan, Zoe dan John pergi ke bar untuk mencari mangsa berikutnya. Saat berhasil mendapatkan korban, mereka pun mengajaknya pulang bersama mereka, dan ia bisa ditebak hal yang sama pun terjadi. Sang polisi merasa ada yang aneh dengan asal-usul John. Dia pun menyelidiki masa lalu John, dan menemukan bahwa John di saat bertugas di Irak telah dikeluarkan dari pasukan khusus karena bermasalah. Kemudian dikembalikan. Saat kembali dari Irak John pun menikahi janda beranak satu, namun anehnya beberapa saat setelah pernikahan istrinya John bunuh diri. Diketahui setelah itu John mengambil alih hak asuh anak tirinya dan mengubah identitas mereka. Di kamar penyiksaan, Zoe datang dengan pistol di tangannya dan Zoe pun menawarkan solusi kepada korban untuk mengakhiri penderitaannya dengan cara menembak diri sendiri, dan jackpot korban pun menuruti kemauan Zoe karena merasa tertekan. Di Alfamart polisi bertemu dengan Zoe yang sedang berbelanja Gorio-Rio bersama ayah tirinya John. Saat Zoe terlihat sendiri polisi itu menghampirinya dan menanyakan beberapa pertanyaan. Dari jawaban Zoe terlihat bahwa Zoe membutuhkan bantuan.
Adegan bercocok tanam antara stepfather dan anak perempuan sedang berlangsung namun ternyata tidak panen. Hal ini membuat sang ayah tiri sangat kesal. Kembali ke bar, rupanya John sedang mengincar perempuan cantik berikutnya. John pun mentraktir minum. Saat akan membeli minum di bartender, Soy memperingatkan kepada perempuan tersebut untuk pulang. Soy rupanya ingin memberitahukan yang sebenarnya namun tidak bisa. Dia hanya mampu memberikan sinyal. Namun perempuan itu tidak menghiraukan. John terlihat mencampur sesuatu ke dalam minuman yang adalah obat tetes mata insto. Singkat cerita perempuan itu tepar. Selanjutnya Soy dan John membawa perempuan itu untuk pulang bersama mereka. Di perjalanan pulang, mereka diikuti oleh mobil polisi secara diam-diam. Sesampainya di rumah, John mengikat perempuan itu yang masih tidak sadarkan diri. Setelah itu John menyuruh Soy untuk membangunkan perempuan itu. Soy membangunkan dengan cara menyulut rokok di tangan perempuan itu. Setelah itu Soy keluar untuk mencari udara segar. Di saat yang sama polisi yang mengikuti mereka telah sampai di halaman rumah Soy. Sambil mengendap-endap tanpa sadar polisi itu menginjak perangkap yang sebelumnya dipasang oleh John. Dengan kesakitan polisi itu berteriak. Teriakan itu didengarkan oleh Soy. Soy pun berlari ke arah suara itu. Soy terkejut melihat kondisi polisi itu. Dengan cepat Soy pun membantu melepaskan perangkap itu. Sadar akan teriakan dan tidak adanya Soy di ruangan, John pun pergi keluar dan mencari Soy. John pun mendapati Soy sedang berusaha menolong polisi itu. Dengan kesal John pun memukul polisi itu hingga pingsan. Kini John telah menyandera polisi tersebut dan membawanya ke kamar penyiksaan. Di kamar Soy melihat bahwa perempuan yang disekap telah berhasil lolos. Soy memberitahukannya kepada John. Dengan cepat John pergi mencari perempuan tersebut keluar. Terlihat di balik pohon perempuan itu yang ternyata bernama Jennifer sedang bersembunyi sambil memegang pisau. Saat John mendekat, Jennifer pun menikam kaki John. Setelah itu Jennifer berlari ke arah gudang. John yang kesakitan mencoba menembak Jennifer dengan senapan. Namun sial bagi John, senapan tersebut kosong. John pun menyusul ke gudang untuk mencari Jennifer. Jennifer muncul dari belakang sambil memegang alat sensor dan menyerang John, namun serangan itu meleset. John yang merasa membutuhkan bantuan, berteriak memanggil Soy. Soy yang mendengarkan panggilan John itu pun datang. Dengan pistol di tangannya ia sampai di gudang. John pun mengira Soy datang untuk menolongnya, namun ternyata sial bagi John. Ternyata Soy datang untuk menembak John secara beruntun. Merasa tidak puas, Soy datang mendekati John dan mengiris leher John hingga John benar-benar tewas. Dan ternyata selama ini Soy tertekan dengan kebiasaan John yang psikopat, yang menyebabkan ibu Soy bunuh diri. Di akhir scene diperlihatkan Soy dan Jennifer sedang menodongkan senjata kepada pria tua. Soy yang memegang pisau melemparkan pisau itu kepada pria tua itu dan mengatakan ini adalah cara terbaik mengakhiri penderitaan. Pria tua itu pun dengan terpaksa mengambil pisau dan mengiris lehernya sendiri. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa.